Toyota Avanza S1.5 tahun 2010, transmisi matic. Platnya B Jakarta Timur, pajaknya hidup bulan 12 2022 dan untuk platnya 2025. Mobil ini pesanan Ibu Farida dari Kota Tangerang yang hari ini kita dapatkan unitnya di Jakarta Timur ini. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini atau mau beli juga unit seperti ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa, saya akan jelaskan spesifikasinya dengan detail dan saya juga akan jelaskan harganya. Jadi Anda yang menonton video ini bisa dapat referensi. Kemudian seperti biasa di perburuan unit pesanan, saya akan buatkan konten video seperti ini. Beginilah kondisi mobil yang baru kita dapatkan. Karena rata-rata saya bereskan PR-nya, kemudian setelah beres baru dikirim kepada pemesan. Anda juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya inspeksi mobil untuk pesanan. Kemudian hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk membeli mobil bekas, Anda juga bisa menyaksikan di video ini. Oke, langsung saja mari kita akan mulai review mobilnya. Ini untuk bagian depannya, untuk headlamp utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk bumper depan ini ori. Ini ciri-ciri ada garisnya seperti ini, ori. Kemudian fog lamp bagian kanan ini utuh, hanya sudah kotor dan masuk air. Ini bisa dibersihkan, satu lampu itu 100.000, saya sudah sering. Dan untuk bumper depan ini ori. Fog lamp bagian kiri juga sama, masuk air juga dan utuh, tidak ada yang pecah. Catnya masih bagus. Ori 81 mikron. Toyota Avanza 1.5 tipe S tahun 2010 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 109 PS, torsinya 141 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang lewat transmisi matic konvensional 4 speed. Kemudian untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 10-11 km per liter. Dan untuk rute luar kota 12-13 km per liter dapat. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara aneh, tidak ada suara-suara kasar, suara-suara bearing pun tidak ada. Suaranya halus, standar, normal. Kemudian di bagian ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi dari dalam mesin ini juga belum ada kerusakan dan belum overheat. Kemudian mesinnya juga kering. Ini dari cover valve bagian atas putih, tidak ada oli-oli rembes. Cover valve bagian samping gearbox juga kering. Dan untuk kolongnya, steering rack ini kering, parking carter kering, seal as roda kering, seal krek as juga kering. Jadi mobil ini juga mesinnya kering, tidak ada rembes sama sekali. Kemudian mobil ini kilometernya di 107.000. Catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin ada di 108.000. Jadi tinggal 1.000 lagi. Dan untuk oli transmisi matic tidak ada catatan. Biasanya catatannya itu menggantung di wiper, biasanya di handle-nya. Dan ini tidak ada catatan. Memang untuk buku servis rekornya itu ada. Saya lihat terakhir di 40.000 km. Jadi seharusnya di kilometer 85.000 itu harus ganti oli matic. Dan ini tidak ada catatan. Dan ini hasil testernya. Saya akan mulai dari oli mesin. Oli mesin ini ada catatannya. Di 1.000 lagi ganti oli. Nah ini ya, di 37,0%.
Dan 1000 lagi waktunya ganti oli. Jadi normal. Terpakai 70%. Dan ini untuk oli transmisi maticnya, posisinya dipsticknya ada di sini. Masukinnya. Ini ya, 90,0%. Jadi memang masih bagus jika saya tester. Tetapi memang tidak ada data atau catatan penggantian oli transmisinya. Jadi ini saran saya sih diganti, karena biasanya oli transmisi matic itu ada pengurangan, kemudian ada penambahan oli, dan oli baru itu posisinya dia di atas. Kecuali memang ada rekornya, saya tidak menyarankan untuk menggantinya. Dan ini catatannya tidak ada, dan saya tanyakan juga kepada ownernya, memang pernah diganti oli transmisi matic. Untuk oli transmisi matic itu penggantian biasa di 4 liter itu di 400.000. Tetapi jika ingin di flashing di bengkel resmi itu di 850.000. Kemudian minyak remnya 1,0%, kadar airnya sedikit sekali. Alat ini juga menunjukkan oke. Jadi minyak remnya juga sudah pernah dikuras. Jika bertahun-tahun tidak dikuras, kadar airnya tinggi dan bisa merusak booster dan master remnya. Mobil ini minyak remnya pernah dikuras, jadi masih bagus. Dan untuk akinya, mobil ini menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil testernya. CCA-nya 200 karena ampernya juga kecil akinya. Ini ya good, ceknya 100%. Jadi untuk mobil ini akinya juga masih layak dipakai. Dan untuk bagian depan ini sudah pasti utuh, karena cat kap mesin ini masih ori. Dan untuk cross member depan dan apronnya juga utuh. Jadi untuk bagian depan ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan juga. Velg depan ini ori, dan untuk umur bannya di 2017, ketebalan bannya di 7,21 mm. Masih bagus untuk ban depan kanan ini, dan liner fender bagian kanan ini ada sobek. Ini ya. Ini juga sudah saya sampaikan kepada Ibu Farida. Sedikit sekali, atasnya utuh. Ini harganya mahal, 450.000. Jadi jika mau diganti agak mahal, tetapi jika mau diperbaiki saja ini bisa, hanya sedikit sekali. Kemudian fender ini juga ori, dan untuk spion karena catnya ori, baret-baret halus, cat bule ada, mika sennya utuh. Dan untuk kaca depan ini utuh, dan catnya juga sama, bagian atap ini ori. Nah ini ya 90 mikron, kondisi catnya juga bagus bagian atap ini. Dan untuk bagian samping kanan ini, ban belakang kanan sama dengan yang lainnya kondisinya. Di sini ada penyok. Ini terlihat. Catnya juga ori. Di bagian side skirts juga sama, ada baret juga. Pintu ini ori semuanya. Nah ini ya 90 mikron. Jadi sudah pasti pilar A, pilar B-nya itu sudah pasti utuh. Nah ini ya, utuh. Dan untuk sealer pintunya juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini catnya full ori. Ini langka. Kemudian sudah pasti pilar A, pilar B, pilar C, pilar D jelas semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Tidak ada yang pecah. Dan untuk bagasi belakang ini juga ori catnya. Emblem komplit, ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler, dan ada hegemon stop lamp. Stop lamp bagian kiri juga utuh. Untuk bumper belakang ini juga ori. Nah ini garisnya, dan kondisinya karena ori ya, baret-baret halus, kemudian
bule-bule itu ada. Dan untuk pecah parah itu tidak ada. Di bagian bagasi juga ada penyok halus seperti ini karena catnya ori. Baret halus seperti ini bisa dipoles. Ada sensor mundur 2 titik. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini untuk bagasi belakangnya, di sini juga rapi. Dan untuk ban serep ada di bawah sini. 7,64 mm masih layak. Ban serepnya juga masih bagus. Dan untuk sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh. Karena catnya juga masih ori. Dan ini untuk rear cross member belakangnya. Las titik pabrikannya masih konsisten, masih presisi. Jadi untuk bagian belakang ini juga aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Karena mulai dari sealer bagasinya utuh, cat bagasinya juga ori, kemudian rear cross membernya juga utuh. Dan ini untuk bagian samping kirinya, untuk ban belakang kiri kondisinya sama, rata dengan yang lainnya bagus. Fender belakang kiri penyok-penyok halus ada, jika dilihat lebih detail ini juga tidak terlihat kalau tidak di zoom. Pintu-pintu ini juga catnya bagus. Di sela-sela pintu ada baret-baret halus memang seperti ini. Dan untuk spion kiri di sini ada bule, namanya juga cat ori. Dan untuk mikasennya utuh. Spakbor depan kiri ini juga kondisinya bagus. Dan untuk ban depan kiri sama dengan yang lainnya, rata-rata 7,2 mm. Jika dipersenkan 80%. Liner fender bagian kiri ini utuh. Jadi untuk kondisi eksterior, catnya full ori. Ini langka, mobil tahun 2010. Rata-rata bumpernya sudah pernah dicat ulang, kap mesinnya atau pintunya sudah pernah dicat ulang. Dan mobil ini full ori. Karena saya juga menggunakan alat coating thickness. Jadi ketebalannya saya bisa mengukurnya. Dan kondisinya karena catnya ori, ada baret di bumper, kemudian ada bule-bule di spion, dan ada lecet juga di beberapa bumper belakang. Ini bagaimana Ibu Farida? Jika memang ingin mempertahankan cat orinya, ya begini saja, tidak diperbaiki, hanya dipoles saja misalnya. Baret halus hilang jika dipoles. Kemudian catnya, pernisnya agak kinclong lagi, itu bisa kalau dipoles karena nanti bodinya ini dikompon dengan mesin poles. Dan masih layak kalau menurut saya, tidak ada pecah parah. Tetapi jika memang ingin detailing bagus di bumper ini yang lecet pengen hilang, kemudian di spion yang bule pengen bagus lagi, itu bisa. Ini ada 5 titik saya hitung, bumper depan kiri, spion kiri, penyok di bagian fender belakang kanan, di pintu belakang kanan, di bumper belakang ada 5 titik. Ini 2.500.000. Yang penyok hilangnya nantinya hilang, kemudian yang bulenya juga hilang, yang baret tidak bisa dipolesnya juga hilang. Saya juga bisa bantu untuk perbaikan eksteriornya. Ini 2.500.000. Jadi ini bagaimana Ibu Farida? Kuncinya masih dapat 2 dan remote-nya ada, tetapi seperti ini. Pecah, covernya pecah, tapi masih fungsi. Ini bagaimana Ibu Farida juga, jika memang mau dibelikan cover juga saya tidak menjamin ada karena remote seperti ini tambahan bukan aslinya. Kemudian jika mau diganti yang baru juga ada. Itu di 250.000 ganti remote-nya, berikut dengan modulnya. Nanti remote-nya dapat 2. Ini untuk door trim depannya utuh, hanya ada kotor-kotor sedikit wajar, perlu disalon saja. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Power window 4 pintu auto sisi driver, sudah ada window lock. Power door lock-nya ada di sini posisinya. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Power window bagian driver ini aktif. Power window bagian kiri, depan aktif. Kiri belakang aktif. Kanan belakang ini juga aktif. Saya akan coba electric mirror-nya. Electric mirror bagian kanan ini aktif.
electric mirror bagian kiri aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk door trim bagian kiri utuh, detailnya tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon bagian depan ini hanya ada sedikit kotor, detailnya tidak ada yang cacat, hanya perlu nyalon saja. Dan untuk joknya aslinya fabric, ini hanya disarung saja, tidak permanen. Sarung joknya bagian penumpang depan ini layak, dan untuk bagian driver memang kurang layak. Ini sudah agak seperti ini. Dan jok aslinya ada, ini fabricnya. Door trim bagian belakang ini detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk jok penumpang baris kedua juga sama, disarung, orinya ada. Trim bagian kiri utuh, bagian plafon tengah ini utuh. Untuk Avanza generasi pertama tipe S sama tipe G ada AC double blower, kecuali tipe E tidak ada. Akses ke belakang ada 2 step. Untuk trim bagian kiri detailnya tidak ada yang cacat, bersih. Jok baris ketiga ini juga sama, disarung, aslinya ada. Plafon bagian belakang ini juga detailnya utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada kotor-kotor sedikit, perlu disalon saja. Untuk headrest dia adjustable, totalnya dapat 6. Dan untuk hand grip sampai ke belakang sini dapat. Seat belt juga sampai 3 titik, sampai jok baris ke 3. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi, joknya aman. Besi-besi yang di dashboard ini juga aman, kabel-kabel juga masih bersih. Di sini putih ya, tidak ada karat. Aman. Mobil ini tidak bekas banjir. Sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa Toyota Avanza. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Ini sudah 100%, tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Semua kelistrikan berfungsi dengan baik. Jadi mobil ini jelas kelistrikannya bagus. Kilometernya ini 107.000. Dan untuk catatan penggantian oli mesin ada di 108.000. Dan untuk oli transmisi matic tidak ada catatannya. Untuk buku servisnya ada memang. Terakhir di kilometer 43.000 ada penggantian oli transmisi maticnya. Dan seharusnya di kilometer 85.000 itu ada catatannya. Penggantian oli transmisi matic harusnya ada, dan ini tidak ada. Jadi saya sarankan kepada pemesan diganti saja. Dan ini untuk kondisi setirnya kulit jeruk, kencang, fisiknya bagus sekali, kromnya bagus sekali, belum ada yang cacat. Dan ini pedal rem gasnya juga bagus. Tuas transmisi matic ini juga masih kulit jeruk. Jadi meskipun tidak service record, kita bisa menilai. Dan kilometer 107.000 dengan keadaan yang seperti ini, kalau menurut saya masuk akal. Anda juga akan bisa menilainya. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Untuk Avanza tipe S dia sudah ada ABS. Ini indikatornya cek engine, tekanan oli, dan aki. Saya akan startup. Pastikan ketika mesin hidup indikator yang ada di klaster ini mati. Karena biasanya ABS-nya modulnya rusak, kemudian tidak diganti modul ABS-nya, malah dimatikan indikatornya. Biasanya seperti itu banyak. Biasanya langsung ke deteksi ketika saya diagnosa mobilnya. Jadi Anda yang tidak punya alat scan atau tidak punya alat diagnosa, indikator yang ada di klaster ini bisa jadi ciri-ciri. Bagus semua, sudah kita diagnosa juga, tidak ada problem data. Jadi untuk kelistrikan fix mobil ini
bagus. Dan untuk power steeringnya enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan ini aktif, airnya hidup. Dan untuk wiper belakang ini aktif. Di sini selain tombol electric mirror, ada indikator alarm dan ada rear defogger. Untuk Avanza tipe S ini ada tempat penyimpanan, ada tweeter di pilar A. Ini ciri-ciri tipe S. Dashboard utuh. Tidak ada yang cacat. Laci-laci juga masih bagus. Kisi-kisi juga masih bagus. Head unit masih bawaannya. Aktif. Di bawah sini ada jam digital, ada tombol lampu hazard masih aktif. Di bawah sini ada card holder untuk menaruh e-tol. AC-nya saya akan coba dan saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini belum saya taruh di 0,0 kecepatannya, suhunya di 32,2 derajat Celcius. Saya akan tempelkan. Naik di 1,8. Ini kecepatan nomor 1. Ini kecepatan nomor 1 normal. Minimnya dia di bawah 1,5. Artinya sudah minta ganti filter AC-nya, kemudian kadang juga evaporatornya sudah banyak lumut. Dan ini kecepatan 1,9 normal. Saya akan naikkan. Di kecepatan 2 juga naik di 3,1. Bagus. Suhunya juga langsung turun ya. Tadi di 3,2 derajat Celcius dan sekarang di 26,0 derajat Celcius. Dan sekarang turun juga di 25. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Tetapi memang butuh proses. Ini bisa ditunggu dan bisa dapat di 19 karena sudah terasa dingin sekali. Ini juga sudah di 23,8 derajat Celcius. Untuk AC belakangnya juga sama dingin, sudah pasti ya. Jika AC depannya dingin, belakangnya juga sudah pasti dingin. Nah ini ya, sudah fix 22,7 derajat Celcius. Jadi mobil ini jelas sangat dingin sekali untuk AC-nya. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Ibu Farida dari kota Tangerang. Selain yang saya jelaskan tadi, untuk kaki-kaki juga mobil ini aman. Tidak ada suara-suara, masih senyap dan tidak lari-lari juga setirnya, jadi masih stabil. Tidak perlu spuring lagi. Dan untuk transmisi maticnya juga sudah saya cek mulai standar dari mesin dingin. Kemudian langsung saya jalankan dan saya diagnosa juga AT-nya pasti fault jika permasalah di gearboxnya. Dan sudah saya test drive juga aman. Untuk transmisi maticnya jelas tidak ada kendala, saya jamin. Mesin bagus, kaki-kaki bagus, PR-nya ada di eksterior. Karena mobil ini catnya full ori, langka, jarang. Jika Ibu Farida mau mempertahankan cat orinya, dilewat perbaikan bodinya, hanya di salon saja mobilnya. Mobil ini dapatnya di 96 juta. Jasa saya 1.500.000. Perjalanan dari kota Cilegon ke Jakarta Timur ini 700.000. Jadi totalnya 98.500.000. Tetapi jika mau diperbaiki full, mau diganti part yang rusak seperti linear fender 450.000, kemudian catnya diperbaiki 2.500.000. Ada lagi misalnya mau dipoles fog lampnya 100.000 jadi 200.000. Totalnya di 350.000. Jadi ini bagaimana Ibu Farida. Toyota Avanza tipe S tahun 2010 sampai 2011 untuk update saat ini siapkan dana di 95 juta sampai 105 juta karena kondisinya bagaimana keadaannya. Kadang-kadang ada yang kilometernya tinggi itu di bawah 100 juta. Tetapi jika kilometernya rendah sekali seperti yang warna silver kemarin yang saya review itu juga matang di 102 juta. Dan ini di 98 juta. Jika mau ada yang dilewat. Tapi jika mau dibereskan semuanya juga sama matangnya dengan yang unit kemarin yang kita review 2011. Totalnya di 102 juta.
Anda juga bisa cek di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda bisa tahu harga update pasaran mobil saat ini karena sedang naik tinggi mau hari raya. Saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jika memang kebetulannya unitnya dapatnya murah, kondisinya tidak banyak PR, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Anda bisa ikuti saya dan bisa tanya-tanya melalui DM atau komentar Instagram. Misalnya Anda ingin pesan mobil apa, nanti siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Dan untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat di deskripsi video ini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya, Anda bisa ping saya. Nanti saya akan balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya 1 bulan buka pemesanan 2 kali. Untuk 10 orang pemesan. Jadi setiap bulan saya buka untuk 20 orang pemesan. Prosesnya Anda harus telepon saya dulu atau WhatsApp saya dulu. Pesan slot atau antri. Di hari saya buka pesanan, saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Jika memang sekarang Anda pesan slot, kemudian di hari saya buka pesanan, di belakang Anda belum ada 10 orang, Anda bisa masuk di hari tersebut. Untuk detailnya Anda telepon saya atau WhatsApp saya saja. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.